adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kiranya selalu sehat dan dalam lindungan Bapak Yahweh ya. Nah, sekarang Kak Nat ada kabar gembira ini. Nah, sekarang adik-adik bisa beribadah melalui video. Jadi, saat ini yuk kita persiapkan hati kita memuji Bapak Yahweh. Nah, kalau mau memuji Bapak Yahweh, suaranya harus yang keras supaya Bapak Yahweh senang ya. Yuk, kita mau persiapkan hati kita mau memuji Bapak Yahweh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bersama Bapak Yahweh, pasti kalian luar biasa di dalam Tuhan setiap harinya ya. Amin. Nah, hari ini kita mengucap syukur anak-anak. Yes. Karena kita bisa kembali memuji memuliakan Bapak Yahweh. Benar kan Tante Rahma? Benar Tante Karena Yola. sudah lama loh Tante Rahma. Sudah kita 1 bulan ibadah. ya. Lebih bahkan ya. Nah, tapi jangan khawatir. Kita akan memuji Tuhan walaupun di rumah, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari untuk Tuhan, kita mau melompat untuk Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu ya. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Tangannya ditengadahkan, matanya kita tutup bersama-sama. Dan kita mau siapkan hati kita mau berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yesua untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Engkau Amin. telah bangunkan kami ya Tuhan dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat ya Tuhan. Itu semua karena kasih karuniamu ya Bapak Yahweh. Sebentar kami mau beribadah Tuhan, Engkau memberkati anak-anak semua yang ada di rumah. Engkau memberkati yang ada di Kehilat ya Tuhan. Engkau memberkati acara ini Tuhan. Pimpin acara ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapak Yahweh. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan Shema Israel. Kita mau tutup mata kita dengan tangan sebelah kanan. Siapkan hati kita angkat Shema Israel. Israel, Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Ehad, Baruch, Shem Kevod, Malkuto, Leolam, Vaed, Shema Yisrael, Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Ehad, Baruch, Shem Kevod, Malkuto, Leolam, Vaed. Diberkatilah Engkau ya Amin. Yahweh Elohim, Haleluya. pencipta alam semesta, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, kita siap memuji Tuhan ya. Semua bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri. Kita mau menyanyi untuk Tuhan. Kalau Yesus ada di tengah kita, di dalam rumah kita, apa yang terjadi Tante? Kita pasti bersuka cita. Ya, ada sukacita di dalam rumah kita. Yuk kita memuji Tuhan. Semua bertepuk tangan menari untuk Bapak Yahweh. Yo, When Yeshua in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Yeshua in the family, happy happy home,
happy, happy home. Lagi. When Yesua in the family, happy, happy home. Amin. Happy, happy home. Amin. Happy, happy home. When Yesua in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Yeah. Bagus sekali. Sekarang kita mau pakai bahasa apa nih Tante? India. Iya. Kita menari ya sama-sama ya. Jab Yesua mereka menhe, kusi-kusi he. Yo. Jab Yesua mereka menhe, kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Jab Yesua mereka menhe, kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Jab Yesua mereka menhe, kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Jab Yesua mereka menhe, kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Haleluya. Ketika Yesua di rumah kita, semua bersuka cita. Amin. Lebih lagi untuk Bapak Yahweh. Yesua di dalam rumahku. Senang-senanglah. Amin. Senang-senanglah. Amin. Senang-senanglah Yesua di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senanglah. Sekali lagi Yesua di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senanglah. Senang-senanglah Yesua di dalam rumahku. Senang-senanglah. 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 Amin. Senang-senanglah. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Wah, anak-anak hebat. Semua memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Mau lebih lagi menyanyi untuk Tuhan? Amin. Haleluya. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang ketaatan. Siapa yang mau taat pada Tuhan Yesua? Angkat tangannya. Ya, semua ya. Siapa yang di sini taat sama papa mamanya? Saya Tante. Wah, hebat. Yuk kita terus taat kepada Yesua. Dengar-dengaran kepada orang tua kita ya. Amin. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesua. T-A-A-T taat. Lagi. T-A-A-T taat. Amin. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesua. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesua. Dengar-dengaran kepada papa mama. Ku mau turut kata mereka. T-A-A-T taat. Lebih keras lagi. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesua. T-A-A-T taat. Sekali lagi ya. T-A-A-T taat. Ya. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesua. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran Kepada Tuhan Yesua. Dengar-dengaran kepada papa mama. Ku mau turut kata mereka. T-A-A-T taat. Ku mau turut Kata mereka. T-A-A-T taat. Sekali lagi. Ku mau turut kata mereka. T-A-A-T taat. Amin. Haleluya. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah berdoa. Kita mau dengar firman Tuhan ya Tante. Yes. Kita mau lanjut ke firman Tuhan. Nah, yuk, silakan duduk kembali anak-anak. Kita mau berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita. Siapkan telinga kita. Siapkan pikiran kita. Kita mau fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus menguasai kita. Biar firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi rema di dalam hidup kita. Kita tengadakan tangan kita, kita akan berdoa.
Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Pada hari ini kami boleh memuji Engkau. Kami boleh menari untuk Engkau. Dan sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Bapak Yahweh, Engkau berfirman untuk kami Tuhan. Engkau ajar kami untuk lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berkati guru kami akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Kami percaya kami akan menjadi anak-anak yang terus mengasihi Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus taat akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Pasti sehat-sehat semua ya. Tante harap kita tetap setia beribadah pada Tuhan Yesus. Ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang buah-buah roh. Siapa yang masih ingat tentang buah-buah roh? Buah roh ada berapa? Siapa yang masih ingat? Iya, ada 9. Pintar semua. Apa saja? Buah roh adalah kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesabaran, apalagi kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Kok baru 8? Apalagi? Damai sejahtera. Nah, kemudian sebuah buah-buah roh itu diharapkan kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini siapa yang masih suka marah-marah? Nah, enggak ada ya? Enggak ada yang ketahuan maksudnya. Jadi sebuah pohon itu bisa berbuah jika pohon itu punya akar, ya berakar, bertumbuh kemudian berbuah. Sebuah ranting yang akan menghasilkan buah itu dia harus menempel di batang pohon yang besar supaya dia bisa berbuah. Demikian juga dengan kita, supaya kita bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ayat firman katakan bahwa Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu dan kamu akan berbuah. Jadi kita harus dekat sama Tuhan, setia beribadah, rajin berdoa. Di rumah siapa yang masih setia berdoa? Bangun tidur siapa yang berdoa? Terus kalau mau makan berdoa enggak? Kalau mau pergi-pergi berdoa enggak? Nah, jadi kita harus selalu berdoa, enggak usah nunggu papa mama ingetin, kita harus punya jawab untuk berdoa. Kemudian baca firman Tuhan supaya kita bertumbuh. Baca firman Tuhan itu enggak usah banyak-banyak dulu, enggak apa-apa. Beberapa ayat dulu, yang penting kita rajin baca kitab suci setiap hari. Di sini siapa yang setiap hari baca firman? Nah, banyak sekali yang belum. Mulai sekarang di rumah baca firman ya. Iya. Kalau belum paham artinya boleh tanya sama papa mama. Pak, ini maksudnya apa? Mah, ini ayatnya maksudnya apa? Nah, nanti pasti dibantu dijelaskan. Pada zaman dahulu ada seorang yang hidupnya itu dekat sama Bapak Yahweh. Hidupnya benar, hidupnya baik, suka berdoa, terus suka melakukan yang baik-baik, tidak nakal, tidak jahat. Dia hidupnya dekat sama Tuhan. Nah, suatu ketika Bapak Yahweh melihat nih, wah, manusia di muka bumi ini kok tambah banyak ya. Tapi kok kebanyakan orang-orang itu kok suka berbuat jahat. Wah, Bapak Yahweh
terus mikir, wah ini kalau dibiarkan nanti manusia tambah jahat semua. Yang tidak jahat cuma satu loh. Tadi ini anak Bapak Yahweh yang hidupnya dekat sama Bapak Yahweh. Namanya siapa? Siapa yang tahu? Iya, namanya Nabi Nuh. Dia itu orangnya baik, dekat sama Tuhan, suka berdoa, rajin baca kitab suci. Jadi Bapak Yahweh senang lihat Nabi Nuh ini dan keluarganya sama istrinya, anaknya, menantunya itu mereka hidupnya mendapat pandangan yang baik dari Bapak Yahweh. Suatu ketika Bapak Yahweh bilang sama Nabi Nuh, Nabi Nuh, kamu bikin bahtera. Wah, bahtera buat apa Tuhan? Udah paman kamu bikin. Nah ternyata Nabi Nuh nurut. Dia langsung pergi keluar cari kayu. Ukurannya juga ditetapkan loh sama Bapak Yahweh. Bikin bahtera ya kamu. Panjangnya itu 300 hasta. Lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Kemudian nanti dikasih jendela-jendela. Nah, kemudian nanti dibikin kayak kamar-kamar gitu di dalamnya. Nabi Nuh sebagai manusia mungkin agak mikir ya, wah buat apa ini? Tapi Nabi Nuh tetap taat. Disuruh Bapak Yahweh bikin bahtera, dia tetap bikin. Wah, ngumpulin kayu, bikin bahtera. Bertahun-tahun dia bikin bahtera. Teman-temannya, tetangga-tangganya yang lihat bilang apa? Haha, kamu kenapa toh? Wong terang benderang gini, ndak ada hujan, ndak ada mendung, kok kamu bikin bahtera buat apa? Wah, tapi bahtera, siapa si Nabi Nuh? Dia diem aja, biarin orang-orang yang mengolok-olok. Dia tetap bikin bahtera. Wah, dibantu anaknya, dipaku-paku. Wah, zaman dulu belum ada alat-alat yang canggih kayak sekarang. Jadi kalau bikin itu lama banget. Wah, kayunya dipotong dulu, terus nanti diukur, terus baru dibikin bahtera besar gitu. Nah, akhirnya tahun berganti tahun, bahteranya sudah jadi. Besar banget. Orang-orang masih mentertawakan. Wah, kamu kenapa toh Pak Nuh? Wah, enggak ada hujan, enggak ada banjir kok bikin bahtera. Pada ketawa-ketawa, tapi Nabi Nuh tetap diem aja. Nah, suatu ketika Bapak Yahweh bilang sama si Nabi Nuh ini, ayo kamu dan keluargamu semuanya masuk ke bahtera, sama binatang-binatang semuanya dibawa masuk sepasang-sepasang. Oh iya, wah akhirnya semua binatang, keluarga Nuh masuk dulu, kemudian binatang-binatang masuk. Ada apa? Domba, masuk. Terus kucing, meong, meong, 2 itu masuk. Anjing, guk, 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 2 masuk. Wah semua masuk, sampai yang kecil-kecil. Semut ya, semut masuk juga. Ada apa lagi? Belalang masuk juga. Wah, semua binatang masuk semua. Nah, setelah masuk semua, Bapak yang menutup pintunya bahtera itu akhirnya hujannya turun. Wah, hujan turun, terus sehari, 2 hari, 3 hari, terus kok hujannya kok enggak berhenti-berhenti. Terus mata air yang dari tanah itu, semua tanah itu mengeluarkan air. Wah, orang-orang mulai cemas. Aduh, ini kok hujannya kok enggak berhenti-berhenti. Hujannya kok enggak berhenti-berhenti. Akhirnya karena hujannya enggak berhenti, airnya terus naik. Semua seluruh permukaan bumi tertutup oleh air. Itu yang dinamakan air bah. Nah, tapi ketika semuanya mati, makhluk-makhluk di bumi yang tidak masuk bahtera tadi mati, yang tidak mati cuman keluarganya siapa tadi? Nabi Nuh. Ada berapa orang coba yang selamat? Ada berapa tadi? Nabi Nuh, istrinya, kemudian anaknya. Anaknya ada berapa? Anaknya Nabi Nuh? Iya betul, ada 3. Terus Nabi Nuh, istrinya, anaknya, terus istri anak-anaknya, ya toh. Jadi ada berapa orang? 8 orang. Tahu lagunya kan? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nah, jadi yang selamat cuma 8 orang karena mereka taat pada perintah Bapak Yahweh. Kemudian orang-orang yang di luar semuanya mati kena air bah karena
Ada yang tidak bisa berenang. Ada yang bisa berenang tapi kan capek. Berenang terus setiap hari ya toh. Jadi mereka mati semua. Setelah air bah turun 40 hari 40 malam, kemudian air bah itu hujan mulai berhenti. Hujan mulai berhenti. Terus tadi Bahtera Nuh tadi kan ngambang-ngambang tuh karena airnya kan tadi kan di bumi kan banyak. Ketika hujan berhenti, Bahteranya juga berhenti di atas gunung apa? Ararat. Iya, berhenti di atas gunung Ararat. Terus Nabi Nuh melepaskan burung gagak. Twing, satu dilepaskan. Oh, kembali lagi. Wah, berarti di muka bumi ini masih penuh dengan air karena burung gagaknya tidak bisa mencelok. Tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak bisa mencelok. Burung gagaknya balik lagi. Kemudian yang kedua, melepaskan burung merpati, dilepaskan. Twing, balik lagi. Oh, belum lagi. Kemudian ditunggu 7 hari lagi. 7 hari kemudian Nabi Nuh mengeluarkan burung merpati lagi. Wah, yang ketiga kali. Akhirnya burung merpati ini kembali sama di paruhnya itu ada daun dari pohon zaitun. Wah, berarti airnya sudah mulai turun. Enggak tinggi lagi, sudah mulai surut. Air bahnya sudah mulai surut, mulai turun. Nah, kemudian ditunggu lagi 7 hari sama Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh mengeluarkan burung merpati lagi, dilepaskan lagi. Ternyata sudah tidak kembali, burung merpatinya sudah terbang. Wah, berarti permukaan bumi sudah mengering, air bahnya sudah hilang. Kemudian Nabi Nuh menunggu perintah dari Bapak Yahweh. Setelah itu Bapak Yahweh bilang, sudah Nabi Nuh, kamu boleh keluar dan keluargamu. Baru Nabi Nuh keluar dari Bahtera beserta dengan keluarganya dan binatang-binatangnya. Mereka yang selamat dari air bah. Kenapa mereka bisa selamat? Karena mereka taat pada Bapak Yahweh. Mereka mendengar, suka baca firman Tuhan, suka berdoa, dekat sama Tuhan Yesus, hidupnya benar, baik. Jadi Tuhan senang. Nah, kita belajar dari kisah Nabi Nuh ini. Kita belajar seperti Nabi Nuh yang taat pada Tuhan Yesus, taat pada Bapak Yahweh, ya kan? Supaya Bapak Yahweh senantiasa berkenan akan hidup kita. Yang masih, kalau berdoa masih suka lupa-lupa, baca firman Tuhan masih suka bolong-bolong. Nah, kita belajar untuk tertib lagi. Kita belajar untuk tambah dekat sama Tuhan Yesus. Oke, setuju? Nah, ini yang bisa Tante sampaikan. Jadi kita belajar dari Nabi Nuh untuk lebih taat pada Bapak Yahweh. Jadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan ya. Kita mau belajar taat seperti Nabi Nuh. Nah, ayat emasnya hari ini berada di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Kita ulang sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 15 yang berbunyi, jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Demikian ayat emas hari ini. Bapak Yahweh memberkati. Nah, sudah selesai acaranya, seru kan? Nah, saatnya Kak Anat mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia dan kita mau mendoakan orang tua kita. Yuk, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau Tuhan yang sungguh baik. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan supaya kami bisa kembali ibadah di Kehilat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan juga memberkati teman-teman, orang tua, serta guru-guru dan kakak-kakak ibadah anak. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai beribadah. Engkau memberkati kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita sudah selesai ibadahnya, kita sudah berdoa.
Dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Dadah. Jangan lupa berdoa ya.